Shalom teman-teman semua, selamat pagi, tetap semangat ya teman-teman. Kali ini kita akan melaksanakan ibadah online bersama saya, Yoel. Sebelum memulai ibadah online ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mempertemukan kami di ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin jalan ibadah online ini dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat rohani di ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Ayo, tepuk pundak Koko atau Cece bilang, ayo Cek, semangat memuji Tuhan. Ayo Kok, semangat memuji Tuhan. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Oke? Mari kita katakan, dari terbitnya matahari. Semua tepuk tangan. Haleluya. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kehidupanmu dengan kemuliaan-Mu.
kami agar kami dengar-dengaran terhadap firman-Mu, agar firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Iya, dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Bawa dia keluar! Cepat! Ya! Suruh dia keluar! Ayo, bawa dia keluar! Cepat, keluarkan dia! Ayo cepat! Ini dia, di dalam. Keluarkan! Bisa-bisanya kau tidur? Bangun, berdoalah pada Tuhanmu. Mungkin dia perhatikan dan selamatkan kita. Mari tanya Tuhan, siapa penyebab ini semua? Ya benar, setuju. Sedang apa Ya, mereka? kita undi. Kita akan undi. Mereka membuktikan kalau Yunus penyebab badai ini. Dia biangnya. Kenapa badai besar ini melanda kita? Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Hah? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat, ini salah dia. Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang Dia. ke laut! Ayo, kita buang ke Buang laut! dari kapal ini! Ya, ayo, cepat buang! Ayo buang dia! Cepat, Bawa bawa dia! keluar dari Cepat, sini! bawa ke laut! Pegang dia! Ya, Buang teman dia kita dari kapal. dibuang. Buang dia! Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga. Awas, tiangnya mau jatuh! Awas, tiangnya jatuh! Wow! Ya Tuhan, jangan bunuh kami karena dosanya. Jangan tanggungkan kematiannya pada kami. Pasti Engkau punya alasan sendiri. Lemparkan mereka semua. Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Hari keluar lagi! Meluncur dengan baling-baling. Maafkan aku, teman-teman. Oh, tidak apa-apa. Lihat saja, sekarang sudah reda badainya. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah. Chris, aku mendeteksi seekor makhluk raksasa 5 meter di bawah kita. Harus bagaimana? Lihat ada di lapar.
Shalom semuanya, selamat pagi. Sudah nonton yang barusan tadi? Ada video cuplikan sedikit tadi. Ada yang ingat nggak itu cuplikannya? Sebentar ya, tak taruh si Alkitabnya. Ada yang tahu itu cuplikan videonya tentang siapa? Ya itu betul. Tentang Ayub. Bukan, tentang Yunus. Jadi ketika Yunus diutus Tuhan kemana itu? Diutus Tuhan ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, Yunus perginya ke Tarsis. Dan Alkitab tuliskan antara Niniwe dan Tarsis itu gak ada jalurnya bro. Itu sudah beda jauh. Kalau Niniwe ke sana, Yunus ambilnya yang ke sana. Jadi itu bentuk apa ya? Kalau Om Ipung bilang itu bentuk pemberontakannya Yunus. Dia tidak mau. Ketika Tuhan suruh dia untuk sampaikan firman Tuhan ke Niniwe, dia nggak mau. Dia lebih senang, aku tak seneng-seneng aja lah ke Tarsis. Karena Tarsis itu tempatnya jauh lebih indah. Tarsis itu tempatnya beda dengan Niniwe. Niniwe itu Alkitab tuliskan tempatnya kejahatan. Semua orangnya mengerikan. Kalau kamu lihat Om Ipung wajahnya sudah mengerikan, di Niniwe jauh lebih mengerikan. Gak cuma wajahnya, kelakuannya juga. Itu orang rusak semua. Itu sebabnya ketika di tengah perjalanan Yunus gak naik Grab, Yunus gak naik bis, Yunus gak naik kereta api, Yunus naik kapal di tengah jalan. Nah, singkat ceritanya kapal itu diombang-ambingkan oleh angin yang besar. Kayaknya kamu sudah sering dengar cerita ini kan? Dan akhirnya semua kru yang ada di kapal itu mengundi. Kita kena masalah ini gara-gara siapa ya? Itu sambil di kapal kayak gini kira-kira. Kalau Om Ipung bayangkan sambil pegangan segala sesuatu yang ada dipegangi. Semua matanya sudah dikosongkan. Gara-gara siapa ya? Gara-gara kamu bukan. Loh bukan, aku orang baik. Gara-gara siapa ya? Mereka bingung akhirnya mereka membuang undi atau membuat undian. Dan jatuhlah itu kepada Yunus. Sehingga mereka semua kompak nemui Yunus dan ditanya gini, kamu ini siapa sebenarnya? Kok Isa undiannya jatuh ke kamu? Dan Yunus bilang apa? Aku ini orang Ibrani. Aku ini menyembah Allah yang hidup. Dan aku lari dari panggilannya Tuhan. Sehingga Yunus bilang gini, lemparkan aku ke dalam laut maka laut itu akan menjadi tenang. Dan Om Ipung katakan pagi hari ini untuk kita semua, setiap ketidaktaatan itu akan dibayar mahal. Apa yang harus dibayar oleh Yunus? Dia harus dilemparkan ke dalam laut. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini tentang apa Om? Tentang ini. Ketika Yunus dibuang ke dalam laut, Om Ipung tanya nih sama kamu semua yang ada di rumah. Itu bentuk marahnya Tuhan atau bentuk kasihnya Tuhan? Mikir. Ketika Yunus dibuang ke dalam laut itu bentuk marahnya Tuhan atau bentuk kasihnya Tuhan? Kalau kasih itu harusnya ya enggak gitu. Masa dibuang ke laut terus dimakan ikan? Tapi kalau marah, tapi kenapa kok kalau habis dimakan ikan terus dimuntahkan di pantai? Bingung juga kan? Sama, Om Ipung juga bingung. Tapi enggak, bingung tapi enggak. Enggaknya gini, coba kita pikir baik-baik. Ketika Tuhan mengutus ikan besar itu untuk makan Yunus yang dilemparkan ke laut lalu dimakan, sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan Yunus. Tangkap baik-baik. Ketika ikan besar itu makan Yunus, itu bukan sedang ingin menghukum Yunus. Tuhan ingin menghukum Yunus, no. Tuhan ingin menyelamatkan Yunus.
Tuhan mengasihi Yunus. Coba kita buka Alkitab kita semua. Yuk. Kitab Wahyu. Wahyu. Nah, ini jarang dibuka ya. Kitab Wahyu itu ada di paling belakang. Kitab Wahyu pasal 3. Sudah ketemu? Wahyu pasal 3. Yang Alkitabnya ketelesut atau dipakai papa mamanya bisa lihat. Nah, itu di belakangnya Om Ipung ada tuh sudah ditampilkan. Wahyu pasal 3 ayat 19. Yang tidak ada Alkitab di rumahnya bisa baca di monitor di belakang. Yuk kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan bilang gini. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur. Kamu pernah nggak diingetin sama papa mamamu di rumah gara-gara melakukan kesalahan? Gara-gara waktunya belajar gak belajar, lalu biasanya papa jarang marah ya. Papa itu orangnya diem tapi tiba-tiba mukul, bak gitu. Nah itu pengalaman pribadi. Tapi kalau mama beda. Mama itu begitu suruh anaknya belajar dan dia gak berangkat belajar, maka mama bisa menyanyi satu album penuh. Semua yang gak ada urusannya dengan belajar bisa diungkit. Wahai semua nih katut. Gara-gara kamu udah belajar nilainya jelek, jadinya gak dapat sponsor. Dan ini akhirnya nilaimu, waduh wes kamu ini anaknya sopo loh, jadi anaknya sopo barang. Hanya gara-gara gak belajar itu. Nah ketika mamamu melakukan itu atau papamu tiba-tiba mukul pantatmu hanya gara-gara kamu melakukan kesalahan yang kecil. Apakah karena papa mamamu benci sama kamu? Tidak, karena mereka sayang. Seperti itu juga ketika Tuhan mengirimkan ikan besar untuk makan Yunus yang dilemparkan ke dalam laut. Itu bukti kasihnya. Bilang bareng-bareng sama sebelahmu, ngomong sendiri juga boleh. Aku dikasihi Tuhan. Ya, kamu dikasihi Tuhan. Om Ipung dikasihi Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan pasti akan menerima hajaran. Ketika apa? Ketika melakukan kesalahan. Ketika kita berbuat sesuatu yang gak baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti diajar. Beda sama papa mama yang mungkin gak sayang sama anaknya, kayaknya gak ada. Anaknya melakukan kesalahan dibiarin naik. Anaknya mainan pisau, ini umur 3 tahun gitu kan. Masih kecil imut-imut tuh mainan pisau di dapur dibiarin. Wih anakku pinter, lalu di video gitu kan anaknya ngiris-ngiris berambang bawang gitu. Umur 3 tahun, wah itu bukan mama yang baik. Kenapa? Karena anak seusia itu belum tahu mana yang bahaya, mana yang tidak. Lalu dibiarkan. Tapi ketika mama itu mama yang baik, mama yang tahu bahwa itu sesuatu yang belum waktunya dipegang oleh anaknya. Maka dia akan ingatkan, stop. Kamu udah boleh mainan pisau ini. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar. Kalau Tuhan mengingatkan kamu, kalau tiba-tiba hatimu merasa gak enak, gundah. Setelah melakukan kesalahan sekecil apapun. Gak sesuai dengan firman Tuhan dan kamu merasa kok gak enak hatiku. Aku kok gak damai sejahtera. Ingat baik-baik. Tuhan sedang mengingatkan kamu. Tuhan sedang menegur kamu. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menegur kita? Kitab Wahyu bilang apa? Bertobatlah. Bertobat itu berbalik. Jangan lagi melakukan kesalahan itu. Jangan lagi tetap berada di tempat yang salah, yang tidak semestinya itu tadi. Tetapi apa? Beranjak. Oke Tuhan, aku sudah melakukan sesuatu yang gak baik.
Kalau kamu dulunya jalan ke sana dan kamu gak damai dan Tuhan ingatkan kamu, maka ambil keputusan, oke Tuhan, aku berbalik. Itu bertobat. Bertobat itu berhenti total, berbalik arah. Tidak lagi melakukan hal yang sama. Ingat Zakheus, dari seorang pemungut cukai, kita tidak berbicara tentang pemungut cukainya, tapi kita berbicara tentang betapa cintanya dia dengan uang. Sampai-sampai dia halalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus dan dia ambil komitmen untuk bertobat, dia berhenti, stop, dia berbalik. Dia tidak hanya berhenti sebagai pemungut cukai, tetapi dia melakukan apa? Dari yang cinta uang, dia bagi-bagikan uangnya. Dia bagi-bagikan hartanya untuk orang-orang miskin. Setengah dari hartanya diberikan pada orang miskin. Dan dia kembalikan 4 kali lipat orang yang pernah diperas. Woi, ngeri. Dari yang cinta uang jadi foya-foya sama uang, gak peduli sama uang. Yang penting aku sudah ketemu Yesus, itu lebih dari cukup. Orang yang bertobat seperti itu. Berhenti total. Paulus yang dulunya suka bunuh orang, aniaya orang, wah. Ketika dia bertobat dia gak cuma berhenti, oke, aku sudah gak bunuh orang lagi Tuhan, aku sudah gak nganiaya orang lagi. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Dia berbalik arah, dia merelakan dirinya untuk dianiaya demi Yesus. Bertobat. Itu juga yang firman Tuhan ajarkan pagi hari ini untuk kamu. Belajar dari Yunus. Ketika dia bertobat, berhenti, ambil komitmen. Kalau kamu baca di ayat-ayat selanjutnya, oke Tuhan, aku siap. Dan dia pergi ke Niniwe betulan. Pagi hari ini kita belajar untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tuhan, kalau aku selama ini melakukan sesuatu yang salah, hari ini aku mau ambil komitmen, aku berhenti. Kalau dulu aku suka nyontek, hari ini aku berhenti. Bukan karena aku sudah gak ketemu temanku lagi sehingga aku gak bisa nyontek. Bukan, tapi karena ini komitmenku, aku sudah gak mau lagi melakukan itu. Sekalipun ada kesempatan, aku gak mau lakukan itu. Tuhan, kalau aku dulunya adalah anak yang suka bentak papa mama, hari ini aku ambil komitmen, aku stop. Karena aku dikasihi oleh Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau berhenti dari kesalahanku. Aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau menyayangi papa mamaku. Ambil komitmen itu. Belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk sadar bahwa aku salah. Itu sesuatu yang hebat. Menyadari, berbalik. Tutup Alkitab kalian, mari kita satu di dalam doa. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini melihat tayangan ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan jamah pikiran mereka. Apa yang mereka dengarkan, tanamkan itu di dalam hati mereka Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang dibentuk dari sejak kecil untuk takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang akan menjadi rema atas hidup kami semua. Firman Tuhan yang akan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak seperti Yunus yang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena kami dikasihi Tuhan, maka kami akan lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ini kami Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur kami dapat beribadah sekolah minggu sekalipun secara online. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Dan kami mau akhiri perjumpaan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.